Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Switli Ramopolei. Saya salah satu mahasiswa Universitas Trinita Manado dengan Fakultas Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Saat ini saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Dan sebagai dosen pengampu saya adalah Ibu dosen Angelina Helda Semeruk, SPSI MPD. Baiklah, sebelum kita akan membahas lebih banyak, mungkin saya akan memberikan sedikit definisi tentang seorang pemimpin. Pemimpin dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik akan mampu memaksimalkan kinerjanya sehingga dapat mewujudkan cita-cita yang diinginkannya. Pemimpin juga dalam perspektif psikologi membahas mengenai kepribadian, kepemimpinan, dan penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kepribadian seorang pemimpin yang berdasarkan psikologi yang meliputi model kepemimpinan yang diterapkan untuk mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan atau usaha yang dipimpinnya. Gaya kepemimpinan mempengaruhi bagaimana pemimpin dipandang atau dihormati oleh individu atau orang-orang di sekitar masyarakat ataupun aspek psikologisnya. Kepemimpinan juga merupakan salah satu aspek yang mengarah pada bagaimana seorang pemimpin mampu menjadi teladan bagi bawahannya, sehingga apa yang dia inginkan atau dalam konteks organisasi itu diikuti oleh semua karyawan atau bawahannya. Sebagai mungkin apa yang dilarang dipatuhi dan dijauhi. Nah, kemudian, keteladanan berwujud karena ia memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh bawahannya. Model kepemimpinan dalam menerapkan kepemimpinan yang tidak dimiliki oleh bawahannya. Pemimpin diharapkan mengimplementasikan gaya kepemimpinan yang baik sehingga dapat terwujud cita-cita yang diinginkan oleh pemimpin dan oleh perusahaan itu tersebut. Nah, di sini ada beberapa komponen yang penting dalam kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin, ada beberapa indikator yang perlu dicapai sehingga orang tersebut layak untuk dikatakan seorang pemimpin. Beberapa komponen yang penting dalam kepemimpinan diantaranya adalah visi, komunikasi, pengambilan keputusan, delegasi, dan adaptasi dan adaptabilitas. Nah, di sini juga ada 4 teori kepemimpinan yang paling dikenal sebagai berikut. 1. Teori kepemimpinan karakteristik. Dalam teori kepemimpinan karakteristik ini atau sifat berfokus pada membuat mereka menjadi seorang pemimpin yang efektif. Teori ini juga berfokus pada identifikasi sifat-sifat kepribadian dan bakat yang dimiliki oleh pemimpin yang sukses. Sifat-sifat penting dalam teori ini adalah yang sering dikaitkan dengan pemimpin yang sukses dan yang meliputi percaya diri, efektif, empati, kecerdasan, determinasi, dan integritas. Kedua, teori kepemimpinan perilaku. Teori kepemimpinan perilaku ini berfokus pada perilaku atau gaya seorang pemimpin itu tersebut, yang kepemimpinannya harus diterapkan oleh pemimpin yang akan diikuti oleh para karyawan atau bawahannya. Bukan pada sifat itu saja atau karakteristiknya, tapi dari kepribadian mereka juga. Teori ini mengusulkan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman. Yang ketiga adalah teori kepemimpinan
kontingensi. Teori ini menganggap bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam semua situasi. Sebaliknya, kepemimpinan yang efektif bergantung pada konteks dan situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin tersebut. Teori ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan dan situasi dalam suatu organisasi dan perusahaan. Yang keempat adalah teori kepemimpinan karismatika. Kepemimpinan ini berfokus pada kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi, memotivasi karyawan melalui daya tarik pribadi dan komunikasi yang efektif. Pemimpin karismatik sering dianggap sebagai seorang sosok yang inspiratif dan memiliki kemampuan untuk menggairahkan karyawan untuk bekerja lebih keras dan berkomitmen untuk mencapai atau terhadap tujuan sebuah organisasi perusahaan tersebut. Jadi, kepemimpinan ini merupakan konsep yang penting yang dapat membantu seorang pemimpin dan atau calon pemimpin dalam memahami dan mengembangkan gaya kepemimpinan yang efektif. Jadi, kita telah membahas berbagai teori kepemimpinan seperti kepemimpinan organisasi dan perusahaan. Yang keempat adalah teori kepemimpinan karismatika. Kepemimpinan ini berfokus pada kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi, memotivasi karyawan melalui daya tarik pribadi dan komunikasi yang efektif. Pemimpin karismatik sering dianggap sebagai seorang sosok yang inspiratif dan memiliki kemampuan untuk menggairahkan karyawan untuk bekerja lebih keras dan berkomitmen untuk mencapai atau terhadap tujuan sebuah organisasi perusahaan tersebut. Jadi, kepemimpinan ini merupakan konsep yang penting yang dapat membantu seorang pemimpin dan atau calon pemimpin dalam memahami dan mengembangkan gaya kepemimpinan yang efektif. Jadi, kita telah membahas berbagai teori kepemimpinan seperti kepemimpinan yang transformasional, kepemimpinan situasional, dan ada 4 teori lainnya yang tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, di sini kita juga memahami dan mengaplikasikan teori-teori ini akan membantu seorang pemimpin nantinya dalam menghadapi sebuah perusahaan atau situasi di mana dia sebagai seorang pemimpin dalam suatu perusahaan. Selain itu, pengembangan diri juga seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk melatih juga karyawan yang masih dengan skill yang masih di bawah dari seorang pemimpin tersebut, atau bisa dikatakan untuk meningkatkan kinerja dan skill para karyawan atau bawahannya. Tujuan dari kepemimpinan ini adalah menginspirasi, memotivasi, dan mengkoordinasikan anggota tim atau semua karyawan yang ada di dalam perusahaan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai kesimpulan tentang kepemimpinan dan kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain dan untuk mencapai tujuan tertentu, kepemimpinan ini bukan hanya tentang memiliki jabatan, tetapi tentang kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama.
Seorang pemimpin yang efektif mampu mendorong, meningkatkan hasil dan proses kerja melalui perbaikan-perbaikannya. Jadi sekian dari saya tentang seorang kepemimpinan. Mungkin hanya singkat, tapi saya pikir untuk lebih jelasnya kita bisa lebih mempelajari itu dalam kelas atau dipimpin oleh langsung dosen pengampu kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.